Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 835. Terkejut Pak Markus dan putrinya Jennifer yang sombong itu. Muka mereka langsung kusut jadinya. Sewaktu Pak Mori bos properti yang terkenal itu benar-benar datang menghampiri Kenshin. Kemudian Pak Mori menyapa, "Tuan muda, saya sudah di sini. Siap membantu seperti apa yang Tuan muda katakan." Jennifer langsung keder jadinya. Papanya Pak Markus pun demikian. Kenshin pun lalu bilang, "Oh, Pak Mori sudah tiba. Ini Pak Mori. Ibu ini yang saya maksudkan. Coba lihat rumahnya dibongkar kayak begini. Tolong Pak Mori periksa tentang surat-suratnya. Apa resmi dijual atau ada hal yang tak wajar?" Pak Mori menjawabnya, "Baik Tuan muda." Jennifer pun melihatnya. Jadi terpaku dirinya, melihat Pak Mori pengusaha properti itu, yang turun dari mobilnya saja, dibukakan pintu oleh anak buahnya. Apartemen dan hotelnya ada di mana-mana. Restoran miliknya banyak pula. Kok bisa-bisanya, bisa diperintah oleh laki-laki ini? Jennifer langsung keok hatinya, baru saja menghina Kenshin di depan Kaori. Mengatakan Kenshin juragan minyak tanah di pasar minggu. Cowoknya lebih kaya darinya. Sekarang Jennifer dibuat bingung sekali. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang tidak terkenal ini bisa memerintah orang yang sangat kaya seperti Pak Mori? Papanya Pak Markus Brandus pun sama. Terheran-heran jadinya. Maklum Pak Markus Brandus pergaulannya kurang, hingga tak mendapat info tentang Kenshin. Hal itu bisa dimaklumi, karena Pak Markus hanya bergaul dengan orang di sekitarnya saja. Tak pernah kerjasama dengan pihak perusahaan luar, dan hanya mengerti orang-orang bidang properti. Seperti Pak Mori, terlebih Pak Markus pindahan dari Malaysia. Makanya tak tahu sedikit pun tentang Kenshin. Termasuk Jennifer, yang menyombongkan diri kuliah di Jerman. Belum tahu pula tentang Kenshin. Dikira kekayaan papanya itu sudah banyak, padahal juga belum sehasta. Jennifer juga hanya tahu tentang Pak Mori, serta orang-orang yang sering masuk di TV. Dan Pak Mori pun bertanya pada Pak Markus Brandus itu, "Jadi Anda ini yang mengaku membeli tanah ini?" "Oh ya Pak Fitra, tolong dicek di sini. Apakah ini sudah legal atau ilegal?" Pak Fitra, pejabat pertanahan di daerah setempat, pun memeriksanya. Setelah dicek, Pak Fitra pun menjawabnya, "Oh ini Pak Mori. Surat tanahnya ada dua, atas nama Bapak Rajimin yang pertama, dan yang kedua atas nama Bapak Markus Brandus. Satu alamat, dua orang yang punya." Pak Mori pun bertanya, "Siapa pemilik pertama itu Pak Fitra?" Pak Fitra pun membalasnya, "Pak Rajimin, suaminya Ibu Royati. Orangnya telah meninggal, dan ibu ini istrinya." Kaori dan Kenshin pun mendengarnya. Ternyata benar apa yang dikiranya. Rumah Ibu Royati ini tak dijual. Ada yang memalsukan surat tanahnya. Pak Markus Brandus pun langsung bicara, "Tapi saya belinya pakai notaris. Serta juga ada surat-surat resminya. Saya bisa tunjukkan buktinya. Makanya saya membongkar rumah ini." Pak Mori pun berkata, "Kalau gitu rumah ini belum resmi dimiliki oleh Anda seutuhnya. Terbukti suratnya ada dua nama. Anda berani sekali langsung main mengusir saja. Beruntung ada Tuan muda Kenshin yang ke sini. Kalau tidak sudah bisa dipastikan, ibu ini akan terusir dari rumahnya sendiri. Saya lihat tak ada warga di sini yang menolong ibu yang sudah tua ini. Pasti Anda pakai mengancam. Kalau sama saya jangan coba-coba begitu. Saya bisa hancurkan semua properti yang Anda punya dalam waktu singkat. Akan kubuat semua rekan bisnis untuk memblacklist nama properti Anda. Asal Anda tahu, saya sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti bidang usaha ini, dan selalu memeriksa akan semua lahan yang saya beli. Dari siapa dari mana termasuk orang-orangnya. Meski itu pegawai saya yang melakukan kerjanya. Tapi jangan sampai salah membuat orang sengsara. Kalau gini Anda harus hentikan pembongkaran di sini. Kalau tidak Anda akan berhadapan dengan hukum, dan juga dengan perusahaan yang kumiliki." Bang Hotman pun tiba-tiba datang pula. Langsung saja Bang Hotman berkata,
Salam hormat Tuan Muda. Maaf Bang Hotman terlambat karena ada sedikit macet di jalan. Lagi-lagi orang terkenal ke sini. Memanggil Kenshin dengan sebutan Tuan Muda membuat Jennifer dan teman-temannya syok sekali. Termasuk kekasihnya Jennifer yang bernama Julius Caesar itu. Kenshin pun menjawabnya, "Oh tak mengapa Bang Hotman. Ini sudah ada Pak Mori." Pak Mori pun menyapa Bang Hotman. Kemudian Pak Mori bicara, "Nah ini kebetulan sekali ada pakar hukum di sini. Ini Bang Hotman beri pelajaran pada orang ini. Beri pelajaran tentang hukum-hukum yang berlaku. Belum jadi orang berkuasa sudah berani mengusir orang yang tak punya." Bang Hotman pun menjawabnya, "Siap Pak Mori, saya tadi di mobil sudah mencari tahu masalahnya. Dan sudah jelas semuanya." Bang Hotman pun berkata pada Pak Markus Brandus, "Oh ya Pak Bos baru. Yang baru punya beberapa apartemen. Sudah berani sombong pada Tuan Muda. Sudah berani mengancam Tuan Muda. Pakai akan menghancurkan Lamborghini-nya. Ini Tuan Muda." Kenshin baru mengirim rekaman video buktinya. "Saya beritahu Heilu Pak Markus. Anda kalau mau main bos-bosan. Kalau Anda mau main orang kaya-kayaan. Mau pamer uang-uangan. Atau pamer mobil-mobilan. Serta pamer anak buah yang banyak. Hal itu boleh dilakukan ke orang lain. Tapi jangan di depan Tuan Muda Kenshin dan Nona Kaori ini. Sepasang suami istri yang serasi ini. Apa yang Anda tunjukkan tak ada nilainya. Hanya seperti mainan bagi Tuan Muda Kenshin. Saya beritahu ke Anda Pak Markus." Bang Hotman akan bicara, tapi tiba-tiba ada yang datang. Pak Yuson, papanya Resa, ke sini. Kenshin terkejut jadinya. Pak Yuson tak diberitahunya. Pak Yuson pun langsung disapa oleh mantan anak buahnya, mantan bawahannya, yang bernama Pak Fitra, pegawai pertanahan itu. Pak Markus Brandus dan Jennifer pun melihatnya. Seorang mantan menteri pertanahan datang ke sini. Terdengar pula menyapa Kenshin, memanggilnya Tuan Muda. Jennifer sampai deg-degan jantungnya. Teman-temannya semua pun sama. Sekelas mantan menteri pertanahan, memanggil cowok itu Tuan Muda. Siapa dirinya? Siapa memangnya dia? Pak Yuson pun berkata, "Saya kesini karena baru saja diberitahu Pak Benny. Kalau Tuan Muda ada masalah di tempat ini. Jadi kebetulan saat melewati jalan yang sejurusan saya langsung mampir saja. Apalagi ada persoalan mengenai tanah. Saya tahu banyak hal itu. Tahu baik buruknya, tahu mana-mana orangnya, dan saya kesini akan membantu ibu ini." Waduh, Pak Yuson, mantan menteri pertanahan itu berkata begitu. Semakin kalut Pak Markus Brandus jadinya. Mimpi apa semalam? Tiba-tiba menemui orang-orang besar begini, yang menjadi lawannya, yang mengancam eksistensinya, mengancam pula keberadaan bisnisnya. Semuanya tiba-tiba begini. Pak Markus Brandus ketakutan. Orang-orang ini tak bisa dilawannya. Bahkan sekedar bicara menyanggah pun berat sekali. Jennifer dan mamanya pun sama. Sudah terbayang apartemen atas namanya. Akan kandas digagalkan. Tak akan jadi dibangunkan. Bahkan terancam hukuman. Pak Yuson pun langsung memeriksa pula. Bertanya ke mantan bawahannya, siapa yang terlibat dalam mafia tanah ini. Pak Yuson mendapat jawaban. Namanya disebutkan. Maklum Pak Yuson sebelumnya adalah seorang yang arogan. Suka mengambil tanah orang. Tapi karena pengalaman bertemu Kenshin, Pak Yuson pun sekarang menjadi orang yang baik. Apalagi Pak Yuson dipercaya menjadi salah satu pimpinan perusahaan oleh Kenshin. Dan ketika melihat orang-orang yang punya pengaruh besar ada di sini, Pak Markus pun bertanya-tanya, siapa memangnya pemuda ini? Kenapa dipanggil Tuan Muda? Punya apa dirinya? Jennifer putrinya pun sama. Dibuat penasaran hatinya, hingga akhirnya, ambisi Pak Markus pun dihentikan. Pak Markus dan pengawalnya, serta semua yang kerja ikut dengannya, tak bisa melawan atau membantah. Dua oknum aparat polisi di situ pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena orang yang jabatannya jauh di atasnya, telah memberitahukan tentang Kenshin, yang dekat dengan Jenderal Soeharto. Pak Markus pun dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan pengrusakan dan penghancuran rumah yang bukan miliknya. Singkat cerita, Pak Markus ditahan polisi bersama orang-orang yang terlibat dengannya. Menyesallah Jennifer, menangislah dirinya karena kesombongannya menghancurkan mimpinya. Kemudian Ibu Royati pun, seorang lansia yang sudah tua itu, diberi hadiah Kenshin dan Kaori.
Rumahnya akan dibangunkan kembali, lebih besar dari yang sebelumnya. Senanglah Ibu Royati. Para warga di situ pun tak menyangka kedatangan seorang pemuda yang tiba-tiba bisa mengubah semuanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya